Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang dakwah persuasif yang beranggotakan saya sendiri, Tina Erviani, dan Robitoh Firoza Wahyu Nafia. Pertama yaitu pengertian dakwah. Pengertian dakwah secara bahasa berasal dari fi'il atau kata kerja da'ayat'u yang berarti merayu, memanggil, atau mengajak. Menurut bahasa Indonesia, dakwah merupakan seruan kepada jalan yang benar. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan ajakan atau memanggil atau merayu pada seseorang agar berada di jalan yang benar. Yang kedua yaitu menurut istilah. Dakwah menurut istilah, menurut tokoh yang bernama Adnan Harahap, dakwah merupakan merubah sikap dan tingkah laku seseorang dengan cara menyampaikan informasi tentang ajaran agama Islam serta menciptakan kondisi dan situasi yang diharapkan dapat mempengaruhi sasaran dakwah sehingga terjadi perubahan ke arah sikap dan tingkah laku yang lebih baik lagi sesuai dengan norma-norma agama. Sedangkan menurut Toha Yahya Umar, dakwah merupakan usaha mengajak manusia kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Menurut Arifin, dakwah merupakan kegiatan ajakan baik yang dalam bentuk lisan atau tulisan atau tingkah laku yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi orang lain supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran sikap, penghayatan, serta mengalami terhadap ajaran agama tanpa ada unsur paksaan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan suatu kegiatan untuk mengajak seseorang supaya merubah sikap dan perilakunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari persuasif. Yang selanjutnya yaitu persuasif secara istilah. Menurut Susanto, persuasif bukanlah merupakan suatu tindakan membujuk seseorang atau suatu kelompok untuk menerima pendapat dan melakukannya, melainkan suatu teknik untuk mempengaruhi manusia dengan menggunakan atau memanfaatkan data dan fakta psikologis maupun psikologis dari komunikasi. Lalu menurut Andersen, persuasif merupakan suatu proses komunikasi interpersonal. Lalu selanjutnya menurut Applebaum dan Anatol, persuasif merupakan proses komunikasi yang kompleks pada saat individu atau kelompok mengungkapkan pesan baik disengaja maupun tidak melalui cara-cara komunikasi persuasif verbal dan nonverbal untuk memperoleh respon tertentu dari individu atau kelompok lain. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persuasif merupakan suatu kegiatan untuk mengajak atau menunjuk seseorang supaya merubah sikap dan perilakunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis dengan menggunakan data serta fakta psikologis dan sosiologis mad'u. Persuasif sendiri secara istilah merupakan pengubahan sikap individu dengan memasukkan ide, pikiran, pendapat, dan bahkan fakta baru lewat pesan-pesan komunikatif. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah persuasif merupakan suatu kegiatan untuk mengajak seseorang supaya merubah sikap dan perilakunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis dengan menggunakan data serta psikologis dan sosiologis mad'u sehingga mereka bisa menemukan kebenaran dan kesadaran yang menjadikan sikap dan tingkah lakunya terpengaruh dan terarah untuk menerima dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam tanpa paksaan. Yang selanjutnya yaitu teknik dakwah persuasif. Setiap dai pasti mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan dakwahnya. Teknik dakwah persuasif memiliki pendekatan tersendiri yaitu yang pertama, cognitive dissonance, yang artinya teknik yang diambil dari perilaku manusia yang sering bertentangan dengan hati nurani mereka, atau bisa dikatakan apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki.
Yang kedua yaitu asosiasi atau association, yakni teknik yang diambil dari suatu kejadian yang bersangkutan dengan seseorang yang sedang ramai diperbincangkan atau yang lagi viral, namun dalam hal kebaikan atau positif. Sebagai contoh, dakwah yang dikaitkan dengan suatu hal yang nyata. Yang ketiga yaitu fear arousing, yakni teknik yang dilakukan dengan memberikan rangsangan rasa takut atau sugesti. Dengan begitu, penerima akan melakukan sesuatu tanpa paksaan atau atas kemauan mereka sendiri dengan senang hati. Yang keempat yaitu pie of idea, yakni teknik yang diambil dari mengubah pendapat dengan harapan bahwa dengan perubahan yang baik itu akan mendapat manfaat di kemudian hari. Yang kelima yaitu instinct device, yang artinya teknik menumbuhkan keinginan atau menumbuhkan motivasi untuk melakukan sesuatu. Dengan begitu, penerima akan lebih merasa tertarik dengan materi dakwah tersebut. Metode ini bisa disebut dengan metode yang sangat menarik dengan jalan menata rupa sehingga komunikasi menjadi lebih banyak diminati. Oke, selanjutnya yaitu unsur-unsur dakwah persuasif. Jadi unsur-unsur yang bisa menyebabkan dakwah itu persuasif atau tidak persuasif itu bisa berasal dari pesona dai ya. Jadi gini, apabila suatu saat ya dai yang sudah dipersepsi tinggi oleh masyarakat itu melakukan sesuatu kekeliruan, maka masyarakat sendiri itu akan menyeleksi aspek dakwah apa yang sekiranya menurutnya positif dan mengembangkannya dalam perspektif mereka ya. Jadi semua yang berasal dari dai, semua yang sudah disampaikan dai itu semuanya dianggap benar. Dan jika salah itu masyarakat menganggapnya bukan berasal dari dai ya. Terus jika suatu saat masyarakat itu tidak respect terhadap dai, tidak suka terhadap dai, terus dai tersebut melakukan sesuatu kekeliruan, maka oleh masyarakat malah bisa dikembangkan menjadi isu-isu yang bisa merugikan dai maupun dakwah dai seperti itu. Nah, untuk membuat dakwah persuasif, maka setidaknya seorang dai itu harus memiliki beberapa kriteria ya. Yang pertama yaitu harus memiliki kualifikasi pengetahuan tentang Islam atau kualifikasi akademis tentang Islam. Artinya apa? Artinya di sini seorang dai itu setidaknya atau sekurang-kurangnya itu harus memiliki pengetahuan tentang dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua, memiliki konsistensi antara amal dan ilmunya. Jadi dai itu tidak hanya berdakwah, tidak hanya menyampaikan materi dakwah, tidak hanya menyampaikan pesan dakwah kepada mat'u atau kepada masyarakat, tapi dai tersebut juga mengamalkan apa yang ia serukan tersebut, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu seorang dai itu harus santun dan lapang dada. Terus harus bersifat pemberani, dalam artian tuh berani menegakkan kebenaran. Terus juga dia berani mengakui kesalahan apabila dia melakukan kesalahan, seperti itu. Terus tidak mengharap pemberian orang lain atau ifah. Jadi gini, seorang dai itu berdakwah itu secara ikhlas ya, dalam artian tidak mengharapkan biasanya kan seorang dai itu kan berdakwah itu kan diberi semacam bayaran ya. Jadi seorang dai itu tidak mengharapkan seperti itu, tapi dia itu ikhlas lahir batin untuk melakukan dakwah, seperti itu. Terus qanaah artinya tabah menghadapi segala cobaan, segala kesulitan, seperti itu. Terus dai itu juga harus mempunyai kemampuan komunikasi ya. Namanya komunikasi itu kan sangat penting dalam berdakwah ya. Agar apa? Agar bisa dai itu berkomunikasi kepada mat'unya, baik itu komunikasi secara lisan, secara tertulis, atau secara perbuatan. Terus dia juga harus memiliki alat bantu yang relevan. Nah, untuk membuat suatu dakwah itu bisa sampai kepada mat'u, itu setidaknya dai itu mempunyai pengetahuan ya, mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan mat'unya, seperti itu. Terus dia harus percaya diri dan rendah hati, dalam artian tidak sombong. Terus tidak gigir ilmu, jadi dia murah
ilmu ya. Jika ada misalnya ada seseorang yang tanya mengenai permasalahan, Ustadz kalau ada permasalahan begini itu yang benar harus melakukan bagaimana dan lain sebagainya, maka seorang dai itu juga harus menjawabnya ya dengan landasan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis seperti itu. Terus seorang dai juga harus anggun dalam berdakwah, harus sabar, harus berselera tinggi. Maksudnya itu tidak cepat merasa puas dengan hasil dakwahnya. Jadi dia itu terus belajar sampai apa yang ia dakwahkan itu merasa sempurna ya. Dia merasa sudah sempurna seperti itu. Terus memiliki nilai lebih dalam aspek apa? Dalam aspek kepribadian, takwa, jujur, tekun, dan lain sebagainya seperti itu ya. Selanjutnya yaitu mengenai materi dakwah yang persuasif. Berbicara tentang materi, pastinya kita tahu ya materi itu apa. Jadi materi itu merupakan pesan yang disampaikan oleh seorang dai kepada mat'u. Nah, materi dakwah yang persuasif itu menurut Al-Quran itu ada 5, dan itu disesuaikan dengan mat'unya ya. Untuk yang pertama, untuk mat'u orang yang munafik dan orang yang kafir, itu materinya bagaimana? Materinya itu harus kaulan baligho atau perkataan yang membekas pada jiwa. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah tajam dan pedas. Tujuan perkataan ini supaya materi apa yang disampaikan dai kepada orang-orang munafik dan kafir tersebut itu bisa langsung membekas pada jiwa mereka seperti itu. Yang kedua, untuk penguasatiran ya. Ini materi dakwahnya harus kaulan layyina atau perkataan yang lemah lembut. Jadi seolah-olah perkataan itu lembut, tidak mengusik kekuasaan mereka gitu ya. Terus yang ketiga itu untuk keluarga tertindas atau orang yang dituakan tapi ketinggalan zaman. Nah, ini materinya harus kaulan maisuro atau perkataannya ringan. Jadi perkataannya itu ringan, mudah dipahami, tidak berliku-liku atau berkelok-kelok gitu ya. Jadi mudah dipahami. Jadi materi atau pesan dakwah yang disampaikan dai kepada mat'u tersebut itu mudah dipahami. Terus selanjutnya yaitu kepada manusia lanjut usia atau purnawiraman. Nah, itu perkataannya harus kaulan karima atau perkataan yang mulia. Ciri-cirinya bagaimana? Cirinya itu tadi mudah dipahami, terus perkataannya lembut, tidak menggurui, terus tidak perlu retorika yang meledak-ledak seperti itu. Terus untuk mat'u secara umum itu materinya harus kaulan syadida atau perkataan yang benar. Jadi perkataan itu benar-benar benar gitu ya. Benar mengenai sasaran, tepat sasaran, terus benar itu secara logika, terus berpijak pada takwa seperti itu ya. Nah, itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.